لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Sya'ban radhiyallahu an mempunyai kebiasaan yang unik. Kebiasaan uniknya adalah ia selalu datang lebih awal sebelum sholat berjamaah dilaksanakan. Dan ketika sholat ia selalu mengambil posisi bagian pojok. Hal itu ia lakukan tidak lain adalah agar tidak mengganggu para jamaah lain ketika beribadah. Yang lebih uniknya lagi, Sya'ban datang lebih awal ia dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh sekitar 3 jaman. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada suatu ketika saat sholat subuh berjamaah hendak dilaksanakan, Rasulullah Muhammad SAW tidak mendapati Sya'ban berada pada posisi seperti biasanya. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat dan para jamaah yang lain, apakah ada yang tahu di mana Sya'ban? Para jamaah tidak ada yang menjawab. Kemudian sholat subuh dihentikan sejenak untuk menunggu kedatangan Sya'ban. Namun yang ditunggu tak kunjung datang, dan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat lainnya khawatir akan kesiangan, maka sholat subuh pun dilaksanakan. Sampai sholat subuh selesai dilaksanakan, Sya'ban pun tak kunjung datang. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada para sahabat, apakah ada yang tahu di mana Sya'ban? Lagi-lagi para sahabat tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasul bertanya lagi kembali, apakah ada yang tahu di mana rumah Sya'ban? Kemudian salah seorang sahabat mengangkat tangannya kemudian mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dia tahu bahwa di mana rumah Sya'ban, dia tahu persis di mana letaknya. Kemudian Rasul meminta para jamaah dan para sahabat untuk menemaninya pergi ke rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Sesampainya di sana, Rasul bertanya, apa benar ini rumah Sya'ban? Dari dalam rumah menjawab, iya benar. Dengan perasaan lirih, dengan perasaan sedih menjawab, iya benar, ini rumah Sya'ban, saya adalah istrinya. Ternyata menjawab adalah istrinya Sya'ban. Kemudian Rasul bertanya lagi kembali, bolehkah kami menemui Sya'ban? Karena ketika kami melaksanakan sholat subuh berjamaah, ia tidak ada. Kemudian istri Sya'ban menjawab, Sya'ban telah meninggal tadi pagi. Sontak para sahabat dan Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa waktu kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, saat menjelang sakaratul maut Sya'ban, kami mendapati suatu kejadian yang aneh, yaitu Sya'ban berteriak dengan masing-masing 3 kalimat. Kemudian Rasul bertanya, apa saja yang diucapkan Sya'ban? Kemudian istri Sya'ban menjawab, menjelang kematiannya Sya'ban mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama adalah, aduh kenapa tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya. Mendengar itu Rasulullah Muhammad SAW membacakan di Quran surah Al-Kahf ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabsaruka al-yawmul hadid. Yang artinya, sungguh kamu berada pada peristiwa yang lalai. Maka kami singkapkan apa yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa menjelang sakaratul maut Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang kejadian dan peristiwa Sya'ban selama hidup. Apa yang dilihat Sya'ban itu tidak dapat dilihat oleh orang di sekitarnya, hanya Sya'ban yang bisa melihat. Kemudian Rasulullah menceritakan lagi kembali bahwa ada satu peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Sya'ban. Tidak hanya itu, ganjaran dan pahala juga Allah perlihatkan terhadap apa yang dilakukan oleh Sya'ban.
yaitu berkaitan dengan kebiasaan Sya'ban melaksanakan sholat berjamaah dengan berjalan kaki. Ia selalu datang tepat waktu. Dari situ Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Seandainya itu lebih jauh lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lagi pahala yang sangat besar. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa yang lain adalah ketika Sya'ban hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ketika Sya'ban membuka pintu, ia melihat cuaca di luar sangat dingin. Akhirnya ia menggunakan dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian baru, yang kedua adalah pakaian buruk. Pakaian buruk digunakannya tidak adalah untuk menutupi pakaian yang baru tadi agar tidak terkena debu. Ketika Sya'ban berjalan keluar, ia melihat seseorang yang kedinginan. Kemudian ia merasa iba sehingga memberikan pakaian buruk tersebut kepada orang yang kedinginan tadi. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ganjaran dan pahala syurga yang didapatkan oleh Sya'ban, sehingga Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Seandainya ia memberikan yang baru, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lagi besar. Dengan pakaian butut saja ia mendapatkan pahala yang sangat besar, apalagi dengan pakaian yang baru. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut pada peristiwa yang lain ketika Sya'ban hendak mencicipi roti. Roti ini jauh lebih besar dari roti kita Indonesia, 3 kali lipat besarnya. Roti ini dimakan dengan cara mencelupkannya ke dalam susu. Pada saat Sya'ban radhiyallahu anhu hendak mencicipi roti tersebut, ia melihat seorang pengemis. Dia seorang yang melihat orang yang sudah tidak makan 3 hari. Akhirnya Sya'ban membagi 2 roti tersebut sama rata dan membagi juga susu tersebut, sehingga berdua sama-sama menikmati roti dan susu tersebut. Dari peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang ganjaran dan pahala syurga yang didapatkan oleh Sya'ban. Dengan membaginya saja Sya'ban mendapatkan pahala bagaimana dengan jika Sya'ban memberikan semuanya. Sehingga Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak semuanya? Seandainya Sya'ban memberikan semuanya, sungguh Allah akan memberikan lagi pahala yang sangat besar. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatan dosa, tapi Sya'ban menyesali perbuatan kebaikannya. Kenapa ia tidak berbuat kebaikan secara optimal dan maksimal? Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah mengenai kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Quran surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pemirsa budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Yang kedua adalah tentang keistiqomahan. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam berbuat baik kita harus istiqomah. Apalagi pemirsa budiman, ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita harus lebih banyak lagi, lebih giat lagi untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan itu pasti akan Allah balas, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya kebaikan akan Allah balas meskipun itu seberat zarah, dan keburukan Allah akan balas juga sebesar zarah. Masya Allah, pemirsa budiman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ketika kita berbuat baik, karena sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan ketika kita berbuat keburukan, juga keburukan itu akan kembali kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu, dan jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu. Masya Allah, pemirsa budiman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan keistiqomahan, baik itu di bulan suci Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan ini selesai. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat kebaikan, karena kelak kita di hari akhir akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Yang artinya setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya di dunia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.